di sini kita masuk ke soal nomor 1. Untuk capaiannya, mampu menjelaskan dan merumuskan energi kinetik dan teorema usaha energi. Nah, ini untuk soalnya itu ada 1. Soalnya di sini, seorang ayah yang balapan dengan anak laki-lakinya memiliki energi kinetik setengah dari energi kinetik anaknya. Nah, di sini kita coba buat dulu ya. Misalkan kita coba buat ayah itu sama dengan A, terus si anak itu saya kasih nama B. Gitu. Jadi dari informasi di kalimat yang pertama ini, seorang ayah balapan dengan anak laki-lakinya memiliki energi kinetik setengah dari energi kinetik anaknya. Jadi di sini itu kita diketahui energi kinetiknya ayah itu sama dengan setengah dari energi kinetik anaknya. Terus di sini diketahui massa anak setengah dari massa ayahnya. Jadi di sini bisa kita tulis massa anak itu sama dengan setengah massa ayahnya. Ayah tersebut mempercepat lajunya menjadi ya harusnya ini menjadi 1 meter per sekon. Bukan menjadi sih, mempercepat lajunya 1 meter per sekon gitu. Sehingga memiliki energi kinetik yang sama dengan anaknya. Jadi di sini juga kita punya informasi nih bahwa si ayah itu ya, ayah kita coba tulis, ayah ini mula-mula itu punya kecepatan VA. Terus si anak ini mula-mula itu punya kecepatan VB. Nah, di kalimat yang ini, di kalimat yang ketiga, ayah tersebut mempercepat lajunya 1 meter per sekon. Artinya di sini kita punya V aksen ya. VA aksen itu sama dengan V awal ayahnya ditambah dengan 1. Di sini. Sehingga memiliki energi kinetik yang sama dengan anaknya. Jadi akibat ditambah 1 ini, energi kinetik di ayah ini akan sama dengan energi kinetik anaknya. Pertanyaannya di sini, berapa laju awal dari si ayah dan si anak? Jadi yang kita tanya yang pertama itu VA-nya itu berapa? Kemudian VB-nya itu berapa? Di sini coba kita jawab. Jadi dari informasi yang pertama kita tahu bahwa energi kinetik ayah itu sama dengan setengah energi kinetik anak ya. Jadi di sini bisa kita tulis energi kinetik ayah itu sama dengan setengah energi kinetik anak. Nah, di sini kita tahu nih bahwa di paragraf yang ketiga tadi kita dikasih tahu bahwa energi kinetik ayah itu akan sama dengan energi kinetik si anak. Di sini. Jadi EKA sama dengan EKB. Di EKB ini itu bisa saya ubah menjadi EKA. Itu. Jadi di sini bisa saya tulis setengah dari EKA. Gitu. Tapi di sini aksen ya, supaya nggak membedakan sama yang awal tadi. Yang ini saya masih tulis EKA. Nah, di sini kita lanjutin ya. Jadi di sini EKA itu setengah MV kuadrat. Di sini A, di sini A. Sama dengan yang ini setengah. Kemudian energi kinetiknya. Energi kinetik itu kan ini ya, energi kinetik itu biar masih ingat setengah MV kuadrat. Jadi ini bisa kita tulis setengah MA. V-nya itu yang ini. Karena energi kinetik aksen di sini. Jadi di sini bisa kita tulis VA ditambah 1 dipangkatkan 2. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Cukup, Pak. Cukup ya. Nah, kalau cukup, di sini ada yang bisa kita coret. Ini ada setengah. Berarti di ruas kanan bisa kita coret setengahnya. Di sini ada MA. MA di sebelah kanan bisa kita coret. Jadi ini kalau kita tulis ulang, yang sebelah kiri itu cuman ada VA pangkat 2 ya. Jadi di sini saya tulis VA pangkat 2 sama dengan yang di ruas kanan itu ada setengah. Terus di sini ada
VA ditambah 1 ya. Jadi VA ditambah 1 pangkat 2. Nah, terus di sini ini bisa kita tulis ulang ya, VA-nya. VA pangkat 2 sama dengan setengah. Nah, yang ini kita pangkatin 2 nih. Hasilnya gimana? Berapa? VA ditambah 1 dipangkatkan 2. 1 VA kuadrat. Iya, VA kuadrat, Bang. Terus? Tambah 1. Plus 1. VA kuadrat plus 1. Enggak lah, enggak bisa dong. Jadi VA ditambah 1 dipangkatkan 2 ya, berarti kan VA tambah 1 lagi gitu ya, dikali. Jadi ini kali ini, terus ini kali ini. Jadinya kan VA pangkat 2, terus VA kali 1 hasilnya VA, terus 1 kali VA hasilnya VA, 1 kali 1 hasilnya 1. Jadi di sini VA pangkat 2 ditambah 2 VA ditambah 1. Gitu ya. Hasilnya itu yang di dalam kurung. Atau kalau teman-teman udah jago nih ya, di matesnya jago, nggak perlu pakai kayak ginian lagi nih. Jadi tinggal VA dipangkatkan 2. Hasilnya VA pangkat 2. Terus di sini ini saya coba hapus. Terus selanjutnya kalau di matesnya udah jago, terus 1 dipangkatkan 2. Hasilnya 1. Nah, terus di sini yang di tengahnya itu, angka yang di tengahnya ini, itu tinggal teman-teman kali aja nih. Jadi 2 kali VA, 2 VA dikali 1. 2 VA kali 1 hasilnya 2 VA. Sama aja kan hasilnya. Bebas caranya. Nah, ini udah dapat hasilnya, jadinya VA pangkat 2 sama dengan ini, jadinya kita kali masuk ya setengahnya. Setengah VA pangkat 2. Terus ada ini ada per 2, jadi bisa kecoret, jadinya VA ditambah setengah. Kayak gini. Terus yang ini setengahnya ini saya pindahkan ke kiri ya. Jadi VA pangkat 2 itu dikurang yang ini, jadi minus ya, pindah ke kiri. Setengah VA pangkat 2 sama dengan VA ditambah 1. Ini VA pangkat 2 dikurang setengah VA hasilnya apa? Minus setengah. Hasilnya berapa? Misalkan saya punya roti nih, diambil sama adik nih setengah rotinya. Jadi roti saya punya tinggal setengah VA kuadrat. Iya kan? Jadi benar ya. Jadi di sini setengah VA pangkat 2 sama dengan yang ini itu saya pindahin ke kiri aja deh. Saya pindahin ke kiri semua. Jadinya minus VA minus setengah sama dengan 0. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Cukup Bang, cukup. Cukup ya. Nah, terus yang ini itu kita harus cari akar-akarnya. Kalau di mates kan pasti kalian sering kan, harus dipecahin dulu nih kayak gini. Jadi di sini nanti ada VA, di sini ada VA. Di sini tuh entah plus, entah minus, di sini tuh entah plus, entah minus, di sini angka. Di matdas ya. Kayak gitu. Nanti kita coba cari kayak gitu. Nah, cuman di sini itu kalau kita lihat bentuknya ini susah nih kalau pengen dicari kayak gitu. Bentuknya itu susah. Kan kalau di matdas itu kan ada polanya ya kan. Nah, ini kebetulan untuk yang ini tuh nggak nemu nih polanya. Nah, solusinya kita pakai rumus ABC. Rumus ABC. Nah, rumus ABC itu nanti kita buat kayak gini. VA 1,2 itu sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat minus 4AC dibagi sama 2A. Gitu. Nanti dari kalian masukkan ini ya, yang B-nya itu yang mana nih? B-nya itu kalau kita lihat dari persamaan yang ini, persamaan yang ini ya, kita lihat A-nya dulu. A-nya itu yang ini.
A-nya itu sama dengan setengah, B-nya itu sama dengan yang ini, minus 1, C-nya sama dengan yang ini, minus setengah. Nah, nanti dimasukin aja ke dalam persamaan ini, nanti bakal dapat hasilnya. Itu yang pertama ada VA-nya itu hasilnya, nanti dapat 2 ya hasilnya. Nanti dapat, yang pertama itu nanti dapat 2,4 meter per sekon. Yang kedua, nanti VA-nya sama dengan minus 0,41 meter per sekon. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada, Kak. Oke. Oke ya, nggak ada. Nah, tapi jawaban yang kita ambil itu yang ini, yang plus. Yang negatifnya nggak kita ambil. Gitu. Jadi jawaban yang kita ambil yang plus, yang negatifnya nggak kita ambil. Kita bisa menerima dia, tapi bukan dia yang kita inginkan. Jadinya kita ambil yang plus gitu. Karena kecepatannya itu kan negatif, itu kan menandakan arah kan sebenarnya. Tapi dalam kasus ini tuh kecepatannya tuh nggak mungkin negatif gitu, karena saling balapan gitu kan, nggak mungkin satunya mundur gitu. Itu yang A. Nggak ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada, kita coba lanjut ke yang B. Di sini coba saya tambah slide dulu. Oke, sekarang kita coba lihat yang B. Yang B itu kecepatan awal si anak ya. Nah, tadi juga di persamaan yang diketahui ini, kita punya ini ya. Energi kinetik ayah itu sama dengan setengah dari energi kinetik anak. Jadi ini kita masih pakai persamaan yang sebelumnya. Energi kinetik ayah itu sama dengan setengah dari energi kinetik anak. Nah, energi kinetik ayah itu kan rumusnya gini ya, setengah MA VA pangkat 2. Kemudian untuk si anak ini itu sama dengan setengah MB VB pangkat 2 gitu. Nah, terus salah ya. Ini setengahnya kurang nih. Kan ini kan setengah yang ini ya. Energi kinetiknya setengahnya belum ditulis ya. Kita coba tulis di sini setengah MB VB pangkat 2. Gini. Terus yang ini coba kita tulis ulang aja dulu, yang sebelah kiri setengah MA VA pangkat 2 sama dengan yang ini setengah. Yang ini kita tulis ulang juga setengah MB. Kita lihat yang sebelumnya. Di yang diketahui. Tadi kita tahu bahwa MB itu setengah dari MA. Ini bisa kita tulis jadinya MB-nya itu setengah dari MA. Setengah MA. Terus di sini VB pangkat 2. Kayak gitu. Di sini ada yang bisa kita coret ya, ada yang bisa kita coret itu setengah ini sama yang ini. Terus MA-nya bisa kita coret sama yang ini. Jadi di sini sama dengan sebelah kiri itu sisa VA pangkat 2. Yang sebelah kanan itu sisa ini ya, setengah dikali setengah hasilnya 1/4. Terus di sini ada VB pangkat 2. Terus ini saya kalikan ke sana jadinya 4 VA pangkat 2 sama dengan VB pangkat 2. Penulisannya saya balik, jadinya VB sama dengan 4 VA pangkat 2. VB sama dengan 4 dikali sama VA. VA-nya tadi sudah kita temuin tadi 2,4 ya. Jadi di sini kita tulis 2,4 dipangkatkan 2. Hasilnya nanti kalau kita hitung, jadinya tuh 4,8 meter per sekon. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Bisa ya?
Halo, halo. Suaranya masih terdengar kan? Masih Benar, Bang. Bang. Masih Bang. Oke ya, saya anggap bisa semua ya. Izin bertanya, Kak. Boleh. Itu kan nolnya 4VA kuadrat sama dengan VB kuadrat, tapi yang bawahnya VB-nya nggak ada kuadrat lagi, Kak. Kenapa, Kak? Oh iya, betul. Betul, betul, betul. Terima kasih, Kak. Betul, betul. Benar-benar. Hasilnya 4,8 ya. Hasilnya benar tapi. Oke, nggak ada lagi ya. Kita next kalau nggak ada. Kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini menjelaskan dan merumuskan usaha oleh gaya konstan dan gaya yang berubah satu soal. Soalnya sebuah balok es mengambang di sungai terdorong oleh sebuah gaya air sesuai sebesar sungai ya, gaya air sungai sebesar F-nya itu ini, sehingga mengalami perpindahan sejauh ini. Sepanjang garis lurus menyisir tepi sungai, berapa usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut pada balok sepanjang perpindahan. Jadi rumusnya dari si usaha itu ya, usaha itu kan simbolnya W. Jadi W itu sama dengan F dikali sama S. F-nya ini itu gaya, S-nya itu perpindahannya. Nah, di sini itu berarti tinggal kita coba tulis diketahuinya dulu. Diketahui F-nya itu sama dengan 210 ya. Newtonnya ini nggak saya tulis dulu ya. Jadi I itu terus dikurang 150 J. Habis itu kita diketahui juga D-nya itu sama dengan 15I. Terus di sini dikurang 12J. Gini. Nah, di sini kita coba jawab sesuai sama persamaannya tadi. Persamaannya kan usaha sama dengan F dikali S. F-nya itu yang ini ya kita coba tulis ulang. Di sini 210I dikurang 150J dikali sama S-nya. S-nya itu 15I dikurang 12J. Nah, karena ini kan perkaliannya ini kan perkalian dot ya. Perkalian dot. Berarti nanti yang kita kalikan itu yang vektornya sama. Jadi yang I kita kaliin sama I gitu. Terus J kita kaliin sama J. Gitu. Jadi di sini ini kan ada I. Kita kali sama I yang ini. Jadinya di sini sama dengan 210I terus kita kali sama 15I. Terus ditambah ini kan ada J ya. Kita kali sama J. Jadi di sini minus 150 J dikali sama minus 12J. Nah, ini kalau kita kaliin nanti kan hasilnya ya, ini positif ya. Ini positif nih. Nanti tinggal dihitung aja. Nanti hasilnya itu sama dengan 409,50 Joule. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Bisa ya? Izin bertanya, Bang. Boleh. Itu plusnya dari mana ya, Bang? Soalnya kan 210I minus 150J dikali 15I min 12J nggak ada plusnya. Itu plusnya dari mana, Bang? Itu kan ini ya, kayak misalkan bentar ya. Ini kan kayak gini ya, apa ya, vektor lah. Di vektor sebelumnya itu kan ada kan kayak di misalkan di sumbu X ya. Terus di sini ada di sumbu Y. Misalkan di sini 3. Ini misalkan 4. Nah, kalau kita nulisin dalam bentuk vektor, nanti kan kita nulisnya 3I, ya kan? Terus kita tambah 4, ini J. Gitu.
Nulisannya gitu, dalam bentuk vektor. Jadi ini tuh kita tambah gitu. Kalau perkalian gini kita tambah nantinya. Berarti nggak dikurang ya bang? Enggak. Oke, makasih bang. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini itu menjelaskan gaya-gaya konservatif dan merumuskan usaha oleh gaya-gaya konservatif atau gaya tidak konservatif. Di sini untuk soalnya, benda bermassa M bergerak dengan laju awal V0. Jadi benda bermassa M ini bergerak dengan laju awal V0 ke arah kanan ya. Pada saat jaraknya dengan konstanta pegas K, apabila tidak terdapat gesekan antara benda dengan lantai, berarti lantai yang ini tuh licin. Tentukan besar energi yang diserap menjadi energi potensial pada pegas. Nah, nanti di sini kita pakai hukum kekekalan ya, kekekalan energi. Jadi hukum kekekalan energi itu energi mekanik awal itu sama dengan energi mekanik akhir. Nah, energi itu kan ada beberapa ya, tapi umumnya yang dipelajarin di modul usaha dan energi itu ada energi potensial, terus ada energi kinetik, terus ada energi potensial pegas. Gitu. Di sini karena A ya, di sini saya tulis A aja di sininya. Di sini A, di sini A. Di sini sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik ditambah sama energi potensial pegas. Di sini saya tulis B, di sini B, di sini B. Gitu. Nah, di sini untuk kasus soal kita ini, mula-mula kan baloknya kan di sini ya. Nah, balok di sini itu kira-kira punya energi apa aja nih di sini? Di kondisi awalnya. Gimana? Di kondisi awal ini, apakah punya energi potensial? Punya nggak kira-kira energi potensial di posisi awal? Gimana, ada nggak energi potensialnya? Halo, halo, suaranya masih terdengar kan? Masih bang. Gimana, ada nggak energi potensialnya? Oke lah, saya tulisin aja deh bentuk persamaannya. Energi potensial itu kan M, G, H. Dimana H ini tuh ketinggian ya. Terus energi kinetik itu sama dengan setengah massa dikali V pangkat 2. V-nya itu kecepatan. Terus kalau energi potensial pegas itu sama dengan setengah Kx pangkat 2. X-nya ini tuh tertekannya tuh berapa sih gitu? Tertekannya. Tekan. Nah, kalau kita lihat di kondisi awal, apakah si balok ini punya ketinggian? Energi potensial kan berkaitan sama ketinggian. Apakah ada ketinggian? Nggak ada ketinggian kan di sini, karena dia menempel di lantai nih. Jadi energi potensialnya 0. Terus energi kinetiknya, apakah dia punya kecepatan? Punya nih, V0. Jadi di sini tuh ada energi kinetiknya. Terus di kondisi awal ini, apakah dia tertekan dengan, apakah si baloknya ini menekan pegas? Enggak kan? Di kondisi awalnya kan belum kena pegas dia. Jadi energi potensial pegasnya itu 0. Sama dengan, nah di kondisi akhir, nanti baloknya itu ada di sini. Si baloknya ini tuh menekan pegas. Jadi nanti pegasnya itu benar-benar ketekan ya. Benar-benar ketekan. Saat ketekan, nanti si balok ini tuh V-nya itu sama dengan 0. Gitu. Nah, di sini kalau kita lihat di energi kinetik akhirnya, karena dia masih ada di lantai, maka energi potensialnya 0. Terus energi kinetiknya gimana? Karena sudah menekan pegas, full menekan pegas, nanti kan si baloknya diam ya kan? Karena diam, nggak ada kecepatan, maka energi kinetiknya 0. Nah, tapi di sini pegasnya tertekan. Karena pegasnya tertekan, maka nanti ada energi potensial pegas. Gitu.
Itu ya. Jadi di sini yang ditanyakan tentukan besarnya energi yang diserap menjadi energi potensial pegas. Jadi di sini ini bisa saya tulis ulang, energi kinetik A itu sama dengan energi potensial pegas. Penulisannya saya balik, energi potensial pegas itu sama dengan energi kinetik. Jadi ini saya tulis lagi, energi potensial pegas sama dengan energi kinetiknya setengah M, V-nya itu V0 ya. Jadi di sini V0 pangkat 2. Itu. Ini jawaban di soal nomor 3. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Bisa ya? Cukup Bang, cukup. Oke, cukup. Ini soal nomor 4. Ini coba saya jelasin di akhir aja karena cukup susah. Kita coba langsung masuk ke soal nomor 5 aja ya, yang lebih mudah. Di sini soal nomor 5 menjelaskan, merumuskan, dan menerapkan momentum linier sistem partikel. Jadi nanti momentum itu simbolnya P. Terus bentuk persamaannya P sama dengan M dikali V. Terus juga ada perubahan momentum. Kalau perubahan itu kan berarti ada deltanya ya, delta P. Jadi delta P itu sama dengan P akhir dikurang sama awalnya. Atau biasanya kalau pengen diringkas itu bentuk persamaannya kayak gini. Jadi M buka kurung V2 dikurang V1. Biasanya gitu. Terus soal nomor 6 apa ya? Terus selain momentum ada juga impuls. Nah, impuls ini bisa dirumuskan sebagai perubahan momentum. Ada juga yang merumuskan sebagai gaya per delta T. Gitu. Jadi ini bentuk persamaan yang perlu teman-teman pahami di momentum. Kita coba jawab untuk soal nomor 5 ya. Di sini sebuah bola bermasa 0,7 kg. Jadi masanya sama dengan 0,7 kg bergerak mendatar dengan kecepatan 5 meter per sekon. Jadi ini bisa kita tulis V1-nya sama dengan 5 meter per sekon. Menumbuk dinding dan memantul dengan kecepatan 2 meter per sekon. Jadi di sini tuh ada bola. Bolanya itu bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Terus menumbuk dinding nih. Setelah menumbuk, bolanya balik lagi dengan kecepatannya 2 meter per sekon. Jadi di sini V2-nya itu sama dengan 2 meter per sekon. Nah, tapi di sini karena arahnya berubah ya. Jadi nanti di sini kita kasih negatif. Kayak gitu. Kemudian berapa besar perubahan momentum linier? Jadi yang ditanya perubahan momentumnya, delta P-nya. Jadi di sini tinggal kita jawab aja. Tadi sudah ada persamaannya di sini. Jadi persamaannya itu kan delta P sama dengan M terus V2 dikurang V1. Delta P sama dengan M-nya itu 0,7, V2-nya itu minus 2 dikurang V1-nya itu 5. Jadi di sini tuh delta P sama dengan 0,7. Di sini hasilnya berapa nih dalam kurungnya? Minus 2 dikurang 5. Minus 7. Betul ya, minus 7. Jadi tinggal dikali aja. 7 kali 7, 49. Jadinya 0,49 ya. 4,9 ya. Delta P sama dengan minus 4,9. Satuannya itu kilogram meter per sekon ya. Gitu. Sampai sini bisa ya untuk soal nomor 5. Nggak ada yang mau ditanyakan di soal nomor 5? Bisa.
Aman, Bang. Oke, aman ya. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 6. Nah, biasanya nanti ini juga review materi ya. Nanti biasanya kan momentum ini kan berkaitan sama tumbukan ya. Tumbukan itu ada 3 nih. Yang pertama itu elastis. Elastis. Ada yang tumbukan elastis, kemudian yang kedua itu ada elastis sebagian. Terus yang ketiga itu apa ya namanya? Tidak elastis apa? Tidak elastis sama sekali kayaknya. Elastis sama sekali. Nanti yang ngebedain antara ketiga tumbukan ini, kalau elastis nanti koefisien restitusinya atau E-nya itu sama dengan 1. Terus kalau elastis sebagian, E-nya itu berada di rentang 1 sampai 0. Terus kalau tidak elastis sama sekali, E-nya nanti itu sama dengan 0. Gitu. Ini cuma nginget aja. Di sini kita masuk ke soal nomor 6. Bola bermassa 0,5 kg dengan kecepatan awal 2 meter per sekon menumbuk lantai. Sebentar, ini kayaknya ada yang baru mau join. Oke ya, kita ulangin di soal nomor 6. Bola bermassa 0,5 kg dengan kecepatan awal 2 meter per sekon menumbuk lantai dan membentuk sudut theta terhadap bidang datar. Tetanya 37 derajat. Jadi di sini tuh ada bola. Bolanya ini tuh bergerak ke kanan bawah ya dengan kecepatan 2 meter per sekon. Terus menumbuk lantai dan membentuk sudut tetanya sebesar ini. Jadi di sini bisa kita tulis diketahui masanya itu sama dengan 0,5 kg. Terus di sini kecepatan awal itu kita coba simbolin sama V1 aja. V1 sama dengan 2 meter per sekon. Terus tetanya 37 derajat. Bola kemudian terpantul dengan sudut serta kecepatan yang sama. Jadi di sini diketahui juga V2-nya itu sama dengan 2 meter per sekon. Karena kecepatannya sama ya. Terus sudut yang terbentuk juga tetanya sama dengan 37 derajat nih. Terus jika bola mengalami kontak dengan lantai. Jadi jika bola mengalami sentuhan dengan lantai selama 1 mili detik, tadi kasih tahu T-nya itu sama dengan mili itu berarti 0,001 ya. 1 detik. Berapa besar gaya yang diberikan serta arah gayanya ya. Berapa besar gaya yang diberikan tembok serta arahnya. Berarti yang ditanya itu F terus arahnya. F dan arahnya. Di sini kita coba jawab. Nah, sebelum menjawab saya pengen nanya dulu deh. Kira-kira ini tuh tumbukannya itu elastis kah atau elastis sebagian atau tidak elastis sama sekali? Kira-kira yang mana nih di antara ketiga ini? Elastis sebagian ya, Bang. Ada jawaban lain? Elastis sempurna, Bang. Ya, betul ya. Elastis sempurna. Kenapa? Karena sudut yang dibentuk sama ya. Terus saat mau menumbuk kecepatannya 2 meter per sekon. Terus saat setelah menumbuk kecepatannya juga 2 meter per sekon. Nah, di sini kan nggak ada energi yang hilang kan. Di sini bisa kita lihat nggak ada energi yang hilang. Kecepatannya sama. Tapi kalau nanti ini 1 nih misalkan. Kecepatannya 1 berarti nanti itu dikatakan elastis sebagian. Gitu. Jadi kayak gitu. Nah, tapi di sini tuh sebenarnya ada masalah nih. Masalahnya itu di sini tuh membentuk sudut. Ya kan? Membentuk sudut.
Nah, gimana nih caranya? Caranya kita bisa coba lihat ya. Yang ini tuh kayak gini. Ini kan bola ya. Bola kayak gini terus mantul lagi. Nah, yang ini tuh 2 meter per sekon, atau saya tulisnya V aja lah ya. Saya tulisnya itu V aja. Di sini V. Di sini membentuk sudut theta. Di sini juga V ya, membentuk sudut theta. Nah, di sini coba kita lihat yang awal dulu. Yang awal ini berarti kan perlu kita uraikan ya terhadap sumbu X, terus kita uraikan juga terhadap sumbu Y. Nah, kalau kita uraikan, berarti sudutnya itu ada di mana? Yang ada di sini kah? Di sini atau yang ada di sini? Di posisi A atau posisi B? Di mana? Ada di A atau di B sudutnya? Di BK. Di B ya, betul ya. Jadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya udah saya jelasin bahwa kalau kita menentukan sudut ini tinggal kita coba lihat berseberangannya. Jadi kalau di sini berarti seberangnya itu ada di sini. Jadi tetanya itu ada di sini. Sehingga nanti V-nya kita bisa uraikan. V yang ini kita uraikan ya. V-nya bentar kita coba tulis ya. Jadi ini kita uraikan terhadap sumbu X. Kalau kita uraikan terhadap sumbu X menjadi V cos apa sin? Cos. Cos ya. Cos theta. Karena ada di samping sudut. Di cos theta. Yang bawahnya ini menjadi V sin theta. Itu. Terus coba kita uraikan yang akhir ya. Yang di posisi setelah mantul. Di posisi setelah mantul, ini kan masih punya V ya. Punya kecepatan V. V-nya sama kan. Nah, ini kita coba uraikan juga terhadap sumbu X, kita uraikan juga terhadap sumbu Y. Nah, tapi di sini sudutnya di mana nih? Sudutnya ada di sini kah? Di A atau di B? Kira-kira? Di A, Bang. Di A, betul ya. Jadi sudutnya itu ada di posisi A-nya. Ini udah saya jelasin juga ya di beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi di sini sudut tetanya. Berarti untuk di arah sumbu X ini menjadi apa? V cos atau V sin? V cos. Betul ya, V cos. Karena di samping sudut. Terus berarti yang ini menjadi V sin theta. Itu. Jadi kita bisa tulis ya bahwa kecepatan awalnya, kecepatan awal itu sama dengan V cos theta. V cos theta arah I. Terus ini ditambah atau dikurang? Dikurang karena arah kecepatannya ke bawah. Dikurang V sin theta arah J. Gitu. Terus kemudian untuk yang di akhir itu saya kasih nama VB ya di sini. Ini sama dengan V cos theta karena arahnya ke kanan jadi positif. Jadi V cos theta I karena di arah sumbunya itu ke atas, berarti di sini kita tulis plus V sin theta J. Itu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke ya, nggak ada ya. Berarti bisa. Berarti bisa kita coba next ya. Next. Di sini soalnya itu yang ditanya soalnya ini kan berapa besar gaya. Berapa besar gaya. Nah, di persamaan sebelumnya yang sudah saya tulis, dari persamaan ini, yang ini, yang ada gayanya itu cuman yang ini. Oke, berarti kita pakai persamaan yang ini. Berarti di sini bisa kita tulis I itu sama dengan F dibagi sama delta T. Karena yang kita tanya itu F, berarti kita bisa tulis, ini kita kali ke sana ya, jadinya F itu sama dengan I dikali sama delta T. Itu.
Nah, masalahnya adalah kita belum tahu si I. Kalau delta T itu udah ada nih yang ini. Waktu sentuhnya ya. Delta T-nya udah ada. Berarti kita perlu cari I. I itu kita udah tahu nih di sini. I itu sama dengan perubahan dari momentum di sini. Kan berarti di sini bisa kita tulis I itu sama dengan perubahan momentum. Nah, perubahan momentum bentuk persamaannya yang ini. Ini bisa saya tulis jadinya I sama dengan M di sini V akhir dikurang V awalnya. Gitu. Berarti di sini bisa saya tulis di sini M, V akhirnya itu yang VB ya. VB ini coba saya tulis di sini ya. Saya tulis jadinya V cos theta I ditambah V sin theta J. Ini baru si VB. Ini kita kurungin. Dikurang sama VA-nya. VA-nya coba saya tulis pakai warna yang lain. Misalkan yang biru. Ini buka kurung ya. Dikurang V cos theta I. V cos theta I. Dikurang V sin theta J. Gitu. Nah, di sini ada yang bisa kita coret ya. Ini kan V cos theta I, ya kan, dikurang sama V cos theta I. Ya kan, dikurang berarti saling menghilangkan ya. V cos theta I dikurang V cos theta I. Jadi hilang mereka ya. Jadi itu bisa hilang, ini jadinya sama dengan M. Terus kita coba V sin theta ya, kita kurang. V sin theta J dikurang minus V sin theta J. Karena di sini minus ketemu minus jadinya plus. Ya kan? Jadinya V sin theta J ditambah V sin theta J. Jadinya 2 V sin theta J. Itu. Jadi hasil I-nya itu ini. Ini bisa saya tulis ke sebelahnya ya. Jadi di sini V itu sama dengan M buka kurung 2 V sin theta J dikali sama delta T. Itu. Sebentar. Benarkah persamaan ini? Atau kebalik ya? F sama dengan I delta T. Bentar ya, kita coba buka modulnya dulu. I sama dengan F delta T ya. Di sini. F delta T, bukan dibagi ya berarti ini ya. Ini ada koreksi. Aduh, nggak bisa dihapus ya. Ini kita coret aja. Jadi di sini I itu sama dengan F dikali delta T ya. Jadi kalau mau mencari F-nya, berarti F sama dengan I dibagi delta T. Ini. Jadi bentuk yang ini itu, ini salah ya. Kita coba hapus dulu. Jadi tadi kita dapat ya F itu impuls dibagi sama delta T-nya. Jadi F itu sama dengan impuls dibagi delta T-nya. Impulsnya itu yang ini M 2V sin theta J dibagi sama delta T. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak?
Berarti bisa ya. Jadi kita lanjutin, F sama dengan M-nya itu 0,5 dikali 2 dikali V. V-nya itu 2 ya. Dikali sin 37 derajat J dibagi 0,001 ton. Nah, ini kalau dihitung hasilnya itu 1600 J Newton. Berarti arahnya arah ke sumbu Y positif. Itu. Nomor 6, kalau ada pertanyaan bisa ditanyain dulu. Kalau nggak ada, kita istirahat dulu selama 5 menit. Nanti jam 10 kita lanjutin untuk menjawab soal nomor 4. Baik, Bang. Baik, Bang.